Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa via udara, via online di akun ini, channel ini, Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah, perjuangan beliaulah beserta para sahabat, kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini live streaming akan membahas tentang bahaya baper, bawa perasaan. Dan pada kesempatan kali ini silahkan para teman-teman sekalian yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini, silahkan like, kemudian share sebanyak-banyaknya, dan berikan komentar jika ada di kolom komentar. Bisa juga dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan, silahkan dikirim ke kolom komentar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bahaya baper ini, bahaya bawa perasaan, yang dimana kita tahu istilah buffer ini, tapi bukan buffer ya. Kalau ada baper, ada buffer. Biasanya kalau YouTube itu ada buffernya, bufferingnya. Tapi yang kita bahas adalah baper, bawa perasaan. Nah, apa sih baper itu? Ya, yang menjadi istilah baper ini ya sering sekali kita temukan di saat ini. Kalau dulu mungkin istilah ini tidak ada ya. Mungkin kalau sekarang ya mudah bawa perasaan, ya, mudah tersinggung, ya, mudah suka, mudah gagal move on, ya. Bisa juga mudah marah, mudah tersinggung, mudah apalagi. Nah, ini bagian daripada baper itu ya. Misal melihat seseorang, ya ini biasa kalau dia pacaran, lihat seseorang, wah teringat mantannya. Kemudian begitu pula misalnya tiba-tiba lihat teman kerja senyum, wah ini jangan-jangan dia suka sama aku nih, suka sama saya. Nah, ini biasanya baper ya. Ataupun ada tuh juga dalam arti baper yang marah ya. Lihat muka masam ya, wajah masam, wajah yang sedikit merengut temannya, dia langsung bilang, wah ini jangan-jangan dia marah sama aku ini. Ya kan, akhirnya mengundang dia juga marah sama dia. Akhirnya jadi jutek dan seterusnya. Nah, ini baper. Nah, bagaimana sebenarnya bahaya baper itu, kemudian pandangan Islam mengenai itu. Nah, kita akan bahas sedikit di pertemuan ini ya. Barangkali 40 atau 45 menit atau mungkin kurang daripada itu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kepribadian kita itu ditentukan oleh dua hal, sebagaimana yang juga pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu adalah kepribadian ini ditentukan oleh akliyahnya dan nafsiyahnya. Akliyah itu pola pikirnya, nafsiyah itu pola sikapnya. Ketika pola pikirnya Islami, kemudian pola sikapnya, nafsiyahnya Islami, maka terbentuklah kepribadian yang Islami. Tetapi ketika pola pikirnya tidak Islami, pola sikapnya tidak Islami, maka terbentuklah kepribadian yang tidak Islami. Pertanyaannya kemudian, kalau dia setengah-setengah bagaimana? Kepribadiannya tidak utuh. Kepribadian Islamnya tidak utuh, tidak kafah, tidak menyeluruh, tidak kamil. Makanya sebagian ulama mengatakan ada istilah manusia itu harus kamil dia, yang kita tahu dengan istilah insan kamil.
ya, manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna dari sisi pengamalan hidupnya, ya, dari sisi ibadah, dari sisi kepribadiannya, dia insan kamil. Nah, apa itu insan kamil? Disebutkan bahwa insan kamil ini bisa diraih ketika apa? Ketika dia beriman, berislam, dan berihsan. Nah, ini beriman, ya kita tahu ketika orang beriman, ya dia pasti akan menjadikan patokan imannya ini untuk berpikir, berbuat, bertindak, ya. Ketika dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran lain selain Islam, maka itulah yang menjadi tolak ukur tindakannya dan tolak ukur pemikirannya, ya. Taruhlah misalnya dia menjadikan pemahaman sekuler yang menjadi ideologinya, pemikirannya, ya udah, perbuatannya juga akan ikut-ikutan sekuler. Sekuler itu apa? Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, mengatakan apa? Fasluddin anil haya, memisahkan din, agama dengan apa? Dengan hayat. Hayat itu kehidupan. Ketika itu dipisahkan, maka dia sekuler. Begitu pula dalam hal berbudaya, dia liberal dan seterusnya. Begitu pula ketika dia mengambil ideologi sosialis, ya, sosialis, maka perbuatannya juga terikut oleh ideologi sosialis yang sifatnya dia ini adalah ateis. Agama itu hanya candu saja, opium of the people, ya, the opium of the people, anak candu dalam kehidupan bagi manusia, bagi masyarakat. Kemudian menurut mereka juga Tuhan itu sudah mati, God is dead. Nah itu, ya, barangkali bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi iman ini ketika dia mau insan kamil, pribadi yang seutuhnya tadi, maka jangan sampai imannya itu tercampur dengan paham-paham yang seperti itu tadi. Tetapi harus imannya itu, ya, iman yang kokoh, iman yang yang menjadikan Allah sebagai tolak ukurnya, ya. Iman sebagaimana iman kita, yaitu arkanul iman, rukun iman yang 6 itu yang menjadi pondasi, landasan kita, landasan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah berislam. Apa maksudnya? Adalah taat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sedikit pun melenceng dari apa-apa yang diperintahkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, ya. Ihsan oleh para ulama dikatakan apa? Ketika dia berbuat baik, ketika dia berakhlak, akhlaknya akhlak yang baik. Ya, itulah yang namanya berihsan. Dia berperilaku baik, dia tampilkan sosoknya sebagai seorang yang memang betul-betul baik, ya. Tak hanya dia jadikan fisiknya baik, tetapi juga perilakunya, tindakannya juga baik, ya. Kenapa dia berbuat baik? Kenapa dia berbuat ihsan? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa dikatakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu faghinnahu yarak. Ya, yang artinya hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, ini di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, jadi Allah itu melihat, ya. Kalau memang kita tidak melihat, ya Allah melihat kita, seperti itu. Makanya CCTV Allah itu ada di mana-mana, kamera Allah dalam tanda kutip ada di mana-mana. Makanya ketika kita berbuat, ya harus sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan Allah. Karena apa? Karena kita melihat, karena Allah melihat. Inilah orang-orang yang ihsan, senantiasa dia berbuat baik. Jadi ini yang menjadi landasannya. Dan manusia itu ibaratnya ada kepala, ada badan, ada kaki, dan semua itu harus proporsional, ya. Ada akalnya menggambarkan kepala, kemudian
badannya, itu sikapnya, kemudian kakinya itu adalah gerakannya ya, dalam kehidupannya, perbuatan-perbuatannya. Kalau ada salah satu yang tidak proporsional, salah satu kebesaran, wah ini akan lucu kelihatan ya. Ketika kepala lebih besar daripada badan, itu akan lucu sekali. Nah ini ibaratnya, jadi semuanya akan proporsional. Akal ada fungsinya, kemudian nafsiyah ya, bagian daripada nafsiyah ini adalah ya perasaan itu tadi, ya kan. Nafsiyah ini kan bagaimana seseorang memenuhi nalurinya. Ya. Naluri itu ada salah satunya adalah manusia itu membutuhkan kasih sayang, ya. Kemudian manusia itu nanti punya ego dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada naluri. Ketika naluri nya itu ada, manusia berarti ada juga yang namanya apa, perasaannya. Nah ini akan kita bahas. Begitu pula tadi tindakannya, perbuatannya dan seterusnya. Nah yang pertama yang berkaitan dengan akal, akal ini adalah yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan tentu saja, makanya di dalam bahasa Arab hewan itu disebut sebagai apa, hayawanun, makhluk yang bergerak dengan nalurinya. Tapi berbeda dengan manusia, manusia itu hayawanun natiqun. Hayawanun natiqun ini adalah makhluk Allah yang bergerak dengan nalurinya dan dia mempunyai akal. Natiq. Natiq itu dalam kamus diartikan sebagai akil, yang berakal. Jadi manusia ini tidak hanya bergerak sesuai nalurinya saja, ya, atau perasaannya saja, tetapi dia juga punya akal, yang dimana akal inilah nanti yang kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang menentukan bangkit tidaknya manusia. Nah itu akal, yang menentukan bangkit tidaknya manusia. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga di dalam kitab beliau Nizamul Ijtima'i fil Islam, beliau mengatakan apa? Yanhadul insanu bima indahu min fikrin, ya. Bangkitnya manusia, al-insan, bima indahu min fikrin, bergantung daripada apa? Bergantung daripada pemikirannya. Pemikirannya terhadap apa? Anil hayati wal kauni wal insan. Berkaitan dengan apa? Kehidupan, kemudian alam semesta dan manusia, wa an alaqatiha, dan hubungannya, jami'iha, ketiganya itu semuanya tadi, al-insan, al-kaun dan al-hayat tadi, hubungannya dengan apa? Bima qabla hayatid dunia, sebelum kehidupan dunia, wa ma ba'daha, dan sesudahnya, ya, berkaitan dengan zat apa yang ada sebelum dan sesudahnya. Nah, ini agak jelimet ya, nanti saya akan menjelaskan. Jadi itu bangkitnya manusia ditentukan oleh itu tadi, pemikiran manusia terhadap apa, kehidupan, alam semesta dan manusia, serta apa, hubungan ketiganya dengan apa, dengan sebelumnya dan sesudahnya. Ya, seperti itu. Ketika akal mampu berpikir seperti itu, maka manusia itu bangkit. Ya, dan kebangkitan itu tidak ditentukan oleh apa, perasaannya. Ya. Kemudian pertanyaannya, lalu perasaan itu untuk apa? Kok tidak menentukan orang bangkit? Kok justru yang menentukan bangkit itu adalah pemikirannya melalui akal tadi? Nah, nanti akan kita jelaskan. Akal ketika difahamkan tentang manusia, ketika dia melihat fakta yang ada, manusia, kehidupan, kemudian alam semesta, ya, dia akan berpikir ini dari mana semuanya, ya, sehingganya akan muncul pemikiran. Kalau dia sudah sampai seperti itu, bisa berpikir, ya, maka dia sudah bisa dikatakan bangkit. Yang dimana hewan itu tidak berpikir seperti itu, dia hanya ikut nalurinya saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya, ya, dengan sebelumnya, ya.
dari mana itu semuanya, terus nanti kalau semuanya musnah akan kembali kemana, kemudian diciptakan untuk apa. Nah, itu yang berkaitan dengan bangkitnya pemikiran ini, berpikir tentang 3 hal itu tadi. Hubungannya, ya, untuk apa diciptakan, kemudian siapa yang menciptakan, kemudian akan kembali kemana. Sebagaimana kalau kita ketemu orang, kalau kita ditanya, kalau kita baru kenalan dengan orang, biasanya kita tanya, kamu dari mana? Kamu kesini untuk apa? Terus nanti kamu dari sini mau kemana? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Begitu pula hidup kita, kalau kita tanya, alam semesta, kemudian kehidupan manusia ini dari mana? Untuk apa? Kemudian nanti akan kembali kemana? Ya, kita setiap hari melihat ada orang lahir, ada orang yang meninggal. Lahir itu kok bisa lahir? Dari mana prosesnya kok bisa sampai manusia itu bisa lahir? Kemudian ada yang meninggal. Nah, nanti setelah meninggal akan kembali kemana? Nah, inilah esensi daripada kebangkitan itu tadi, kalau kita memikirkan sampai ke sana. Dan kebangkitan itu akan sahih ketika kita benar menjawab ketiga pertanyaan itu tadi. Nah, inilah peran akal kita dalam memikirkan hal-hal yang mendasar seperti itu. Kemudian selanjutnya, lantas perasaan itu untuk apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan semut, Allah menciptakan virus, Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan alam semesta, ya, Allah menciptakan manusia, pasti ada kegunaannya. Allah menciptakan rambut pada manusia, Allah menciptakan bulu pada manusia, walaupun sekedar, mohon maaf, bulu hidung, ya, pasti ada manfaatnya atau kegunaannya, pasti itu. Begitu pula Allah menciptakan perasaan, ya, seperti itu. Nah, kalau perasaan ini tidak bisa kita kendalikan, maka yang terjadilah apa? Baper itu tadi. Ya, saya beberapa kali, karena saya di salah satu kantor bekerja di sana, aktivitas di sana, ya, untuk mencari nafkah, banyak saya temukan orang-orang yang kebetulan berelasi dengan saya, berhubungan dengan saya, ya, seperti itu. Ada yang dari mereka bisa mengelola perasaan dengan baik, tetapi dari mereka juga ada yang tidak bisa. Nah, biasanya yang tidak bisa mengelola perasaan dengan baik inilah nanti yang berkasus, ya. Terjadinya kasus-kasus perselingkuhan itu kan awalnya dari baper itu juga, ya. Awalnya dia ketemu, akhirnya kemudian dia melihat, loh, kok dia senyum-senyum sama aku ini. Akhirnya apa? Terciptalah rasa ingin tahu. Wah, jangan-jangan ini. Akhirnya terdorong untuk mencari tahu, kemudian terdorong untuk menanyakan. Akhirnya terjadilah obrolan. Dari obrolan yang pertama, obrolannya itu obrolan biasa, lama-lama jadi obrolan yang hangat, menjadi obrolan yang luar biasa. Dari situ muaranya, akhirnya jadilah perselingkuhan dan seterusnya. Nah, begitu pula ketika kita di rumah tangga misalnya, ketika perasaan itu tidak termanage, ya, dengan baik, akhirnya bisa terjadi apa? Cekcok di rumah tangga. Misal ketika istrinya baperan, pencemburuan, lihat suaminya pulang kerja ketika pakai jas begitu, atau pakai baju batik atau baju apapun, melihat ada rambut panjang di sehelai rambut panjang di baju suaminya, akhirnya dia ngomong, wah, ini jangan-jangan suamiku tadi ketemu sama seorang wanita yang rambutnya panjang ini. Karena baperan tadi istrinya. Akhirnya dia pendam itu, wah, saya harus cari tahu ini besok apa lagi yang terjadi. Kemudian besok suaminya dari pergi kerja, pas pulang dia lihati lagi. Kemudian dia lihat di bajunya ada apa? Ada sehelai rambut lagi, dan rambutnya kali ini lebih pendek. Kemudian pas dihirup oleh istrinya, rambut itu tadi kok agak wangi-wangi nih, kok wangi-wanginya kayak wangi cewek di rambutnya itu misalnya, karena habis pakai sampo apa gitu kan. Akhirnya apa? Terjadilah misalnya dia mengatakan,
wah ini suami saya jangan-jangan selingkuh ini dengan apa? Cewek perempuan yang rambutnya pendek. Besok lagi ditunggunya, akhirnya apa? Besoknya ternyata suaminya pulang, bajunya bersih, tidak ada rambut sehelai pun. Kemudian istrinya berkesimpulan, wah ini jangan-jangan suami saya selingkuh lagi nih. Dengan apa? Dengan wanita cewek yang tidak punya rambut. Begitu terus, akhirnya apa? Baperan ya, baik suami maupun istri, akhirnya apa? Terjadilah salah sangka, buruk sangka sama pasangan satu sama lain. Akhirnya jadilah seperti itu, kemudian cekcok, akhirnya rumah tangganya bisa berantakan. Kalau sudah berantakan, yang kasihan siapa? Anaknya. Nah, seperti itu. Ada lagi misalnya karena dia baperan ya, dulu ya waktu SMA, wah dia pacaran. Ternyata habis kuliah, lulus, ternyata ketemu lagi. Ya, ternyata ketemu. Kemudian yang ini satu sudah menikah, yang perempuannya sudah menikah, yang laki-lakinya sudah menikah. Ternyata pas setelah lulus kuliah tadi, dia bekerja pas satu instansi sama-sama. Wah, ini sudah pas melihat kembali lagi ya. Nah, ini istilahnya apa itu? CLBK. Cinta lama bersemi kembali ya kan. Ketika saling lihat-lihatan, wah dia senyum sama saya nih. Jangan-jangan dia suka. Ya kan? Akhirnya apa? Kembali lagi dulu. Dulu juga waktu dia ketemu saya waktu di SMA, dia juga senyum pertama. Ya, padahal belum tentu dia senyum sama si laki-laki tadi. Bisa jadi pas kebetulan dia melihat, dia senyum. Memang kebetulan mau senyum. Pas lihat HP misalnya, lihat stand up komedi, tersenyum. Ternyata si laki-laki mengira wah senyumnya itu gara-gara si dia tadi. Nah, ini yang sering terjadi. Akhirnya terjadilah tadi mulai lagi mendekati. Akhirnya CLBK tadi jadilah perselingkuhan. Begitu seterusnya. Begitu pula nanti ada teman yang tiba-tiba wajahnya masam ke kita. Akhirnya apa? Kita baper. Kemudian ikutan, wah ini kayaknya marah sama aku ya. Akhirnya apa? Ikut marah juga. Kenapa itu kok dia marah lagi sama aku? Jangan-jangan gara-gara kemarin ya. Ya, pas saya makan nasi bungkus saya tidak kasih. Akhirnya membuat kesimpulan sendiri. Nah, ini sering terjadi pada kita ya, yang namanya baper ini ya, bawa perasaan. Ya, mudah tersinggung, mudah cepat marah gara-gara hal-hal yang kita duga, itu baru dugaannya kecil lagi. Tingkat kebenaran dugaannya kecil lagi. Ya. Membuat kita tadi muncul perasaan-perasaan bencinya tadi, sukanya dan seterusnya. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Banyak perselingkuhan, banyak percekcokan, banyak permusuhan itu gara-gara apa tadi? Baper tadi. Baik perasaan marah, perasaan suka dengan cepat, kemudian perasaan bermusuhan tadi. Nah, pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesungguhnya kita menempatkan perasaan ini? Jadi, akal dan perasaan itu sama-sama diciptakan Allah dan pasti ada yang namanya manfaatnya, kegunaannya. Akal diciptakan Allah untuk kita apa? Berpikir. Perasaan tadi diciptakan Allah untuk apa? Supaya kita, kalau bahasa saya, supaya kita memahami ya, memahami orang lain maksudnya, dari sisi perasaannya, dari sisi nalurinya. Misal begini, kalau akal tadi kan sudah jelas berpikir ya, bagaimana makanya menjadi landasan kita adalah pemikiran tadi. Dan pemikiran ini nanti punya tolak ukur pemikirannya, apalagi nanti apakah nanti sekuler, apakah nanti materialistis, ataukah yang menjadi tolak ukurnya itu adalah Islam ya. Yang baik tentu saja apa yang menjadi tolak ukurnya itu adalah dalam keyakinan kita ya Islam. Seperti itu. Cara berpikir nanti akan ditentukan oleh ideologi apa yang dia anut. Nah, kemudian perasaan tadi. Perasaan ini sebenarnya ya ada manfaatnya, ada gunanya. Untuk apa? Ketika kita misalnya
seorang ibu dengan anaknya. Nah, itu kan kita harus mengerti itu. Anak harus mengerti perasaan. Oh, kalau gini saya sakit ya. Kalau ibu saya tidak turuti permintaannya, sakit ya. Sakit itu pasti. Kenapa? Saya kalau tidak dituruti permintaan saya juga sakit. Nah, makanya karena sakit perasaan tadi, itu bisa membuat orang tidak nyaman dan seterusnya. Nah, kita harus pahami itu. Orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, ya. Kemudian apalagi ketika kita sebagai pengemban dakwah misalnya, ketika kita punya binaan, nah binaan kita juga harus selain kita menggunakan akal kita, pemikiran kita juga mesti ada perasaan tadi. Walaupun perasaan ini bukan ukuran ya, hanya digunakan nanti bagaimana cara kita membimbing mereka, ya kan, nanti trik-triknya kan dari sana nanti dibangun, ya. Ketika mereka misalnya diberi amanah yang sangat banyak misalnya, kemudian pilih-pilih, wah ini gak usah dikasih amanah, ini amanahnya ini, saya mau ini terus karena nyaman sama saya. Nah itu kan juga jadi apa namanya, terkadang kita juga mikir, saya itu kok digitukan, rasa-rasanya nggak nyaman, dikit-dikit saya lagi dikasih amanah, dikit-dikit saya lagi. Nah kita juga harus berpikir itu perasaannya seperti itu, berarti yang saya bina ini perasaannya bisa jadi juga seperti itu. Nah itu bagaimana kita mempertimbangkan, memberikan kebijakan ketika memberi amanah, bagaimana kita adil memberikan amanah, bagaimana kita memberdayakan mereka, bagaimana kita mendidik, membina mereka dengan baik, ya, selain daripada akal tadi, ya. Dan dalam pekerjaan pun itu juga bisa dimanfaatkan perasaan itu, ya. Ya walaupun nanti ada porsi-porsinya masing-masing, pasti kita bisa tahu itu ya ketika kita sudah paham Islam. Misal seorang yang bekerja di bengkel misalnya, ada di dalam istilah psikologi itu namanya intuisi. Intuisi itu perasaan yang sangat kuat. Kenapa timbul perasaan yang sangat kuat dalam intuisi itu? Karena ada terjadi kebiasaan. Misal kalau kita ke bengkel misalnya, baru kita datang ke bengkel, bilang tukang bengkelnya apa? Wah ini businya ini. Baru dia datang, tukang bengkel sudah bilang ini businya. Kenapa tukang bengkel kok bisa bilang seperti itu? Karena ada intuisinya, perasaan kuatnya bahwa kalau ada motor bunyinya seperti itu, matinya begitu tiba-tiba dan seterusnya, misalnya ini ya, wah ini gara-gara businya, ya. Walaupun nanti mungkin pas diperiksa ternyata bukan businya. Saya pernah suatu ketika itu mati motor saya, itu bilang tukang bengkel itu businya. Ternyata businya diganti, enggak juga. Ternyata habis itu busi diganti lagi, enggak juga. Padahal yang bilang tadi tukang bengkel ya. Nah ini yang saya maksud bahwa intuisi itu pun, perasaan yang kuat pun itu bukan jadi tolak ukuran pasti ya. Walaupun juga saya pernah, ini pas dia bilang businya betul juga. Nah ini ya, saya mau menggambarkan intuisi itu seperti itu. Perasaan kuat yang bisa dirasakan karena kebiasaan tadi. Nah ini tinggal kita bagaimana memainkan intuisi itu ketika dapat amanah, ya kan? Nah ini maksud saya adalah fungsi-fungsinya. Nah dan bagaimana kita memanagenya di dalam Islam itu kita sudah disebutkan bahwa ketika kita memanage diri kita, perasaan ini bagaimana kita menempatkan senang dan benci kita itu tadi. Nah senang benci kita itu harusnya ditempatkan di mana? Ya, ibaratnya kalau sayur ada nasi, kemudian ada ikan. Kan kita tahu itu. Sayur kan pasti kita tidak simpan dia di piring misalnya. Jarang ya. Kecuali kepepet. Nasi pasti kita tidak simpan dia di gelas misalnya. Ikan tidak mungkin kita simpan misalnya di dandangan misalnya kan. Kalau kita mau makan itu, dan ibu kita, orang tua kita pasti sudah tahu itu. Nasi simpan di mana, kemudian sayur disimpan di mana kalau mau menyajikan, kemudian nasi taruh di mana, air minum di mana, kan sudah punya tempat masing-masing. Nah, begitu pula senang benci kita itu simpan di mana. Nah, di dalam Islam senang benci itu ya senang benci kita itu harus apa?
benci kita itu karena Allah, ya. Ketika perasaan kita senang, ya senang itu ya kita jadikan senang kita itu berdasarkan apa-apa yang disenangi Allah. Begitu pula kita benci juga benci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di kitab Min Muqawimat. Nah, ini saya pegang kitab, disebutkan di sini bahwa al-hubbu fillahi yakni an tuhibbal abdullahi ay bisababi imanihi wa ta'atihi wa bugdu fihi yakni an tabghadal abdu bisababi kufrihi au maksiyatihi. Ini maksudnya apa? Al-hubbu itu artinya apa? Cinta atau rasa suka atau rasa senang. Senang, cinta karena Allah, ya. Al-hubbu fillah adalah apa? Mencintai hamba, ya, karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Benci karena Allah adalah membenci hamba Allah disebabkan kufurnya tadi dan perbuatan maksiatnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menempatkannya itu seperti itu. Intinya itu di situ. Bagaimana perasaan suka kita, cinta kita, doyanan kita, ya. Saya pernah belajar bahasa Arab sama ustadz saya. Uhibbu itu beliau artikan doyan. Uhibbu apa misalnya? Khubzun. Nah, saya suka doyan makan khubzun. Khubzun itu roti, ya. Nah, seperti itu. Jadi cinta kita, bagaimana kita menempatkan cinta dan benci itu tadi. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ketika kita mendapat senyuman dari seorang yang bukan mahram, jangan kita langsung baperan, ya. Pahami bahwa ketika ada senyuman dari seorang yang bukan mahram, kita harus hati-hati malah. Jangan-jangan kita nanti terjebak ke dalam apa? Kemaksiatan yang Allah tidak suka. Jangan lagi dimimpi-mimpikan, aduh astagfirullah, alhamdulillah tadi dapat senyuman dari si siapa namanya misalnya, si fulan. Tadi saya dapat senyuman dari si fulana. Akhirnya malam terbawa di impi-impi seakan-akan dia tuh suka sama kita, padahal tadi belum tentu dia senyum sama kita. Kembalikan dia bahwa senyuman seorang bukan mahram, wah ini bahaya nih, ujian bagi kita. Ya, saya harus menghilangkan ini. Ketika juga memandang dia mensenyumi kita, ya kita harus jaga pandangan. Begitu baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula tadi seorang istri melihat suaminya, ya harus dia berbaik sangka. Ketika ada hal-hal yang sifatnya mencurigakan, jangan langsung buruk sangka. Harus apa? Kata Rasulullah, harus tabayyun dulu. Ya, cari tahu betul enggak. Jangan tadi rambut pas ada orang dekatnya itu pas kebetulan di samping mobil pas kebetulan naik bis kesian, di sampingnya itu ada orang yang gondrong, laki-laki pengamen, kebetulan habis pakai sampo misalnya, kebetulan agak rontok, kena di baju suaminya, dikiranya dikiranya selingkuhannya, ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, kalau dengan yang bukan mahram, ya jangan banyak memperlihatkan rasa-rasa suka, ya, yang memperlihatkan tadi itu, ya, senyum, ya. Jadi hati-hati juga, tidak semua orang itu bisa disenyumin, maka jaga-jaga juga, ya. Salam, cowok sama ini salamnya dengan lembut lagi, assalamualaikum. Nah, padahal tidak perlu ada titik-titik tertentu, ya kita itu yang gak usah lah kasih salam, ya. Kalau dengan yang bukan mahram, kita juga harus hati-hati. Walaupun nanti kalau sudah dapat salam, ya waalaikumsalam dijawab juga begitu. Tapi ya harus hati-hati nanti penempatannya, kita harus tahu itu, ya, karena kita takut tadi terprosok kita ke jalan yang maksiat kepada Allah. Jadi kita jaga saja. Begitu pula ada yang orang-orang yang sekiranya kita duga dia marah, ya jangan, husnuzon. Ya, sesama muslim harus husnuzon, tidak boleh suuzon, ya. Jangan-jangan memang dia masam wajahnya karena ada masalah, bukan gara-gara marah sama kita, bukan karena marah sama kita, atau bisa jadi mungkin lagi sakit gigi sehingganya dia kelihatan marah sama kita, padahal tidak.
Ya, itu ya. Jadi kita harus husnuzon, bagaimana menempatkannya perasaan itu tadi, senang bencinya kita tadi itu karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu pula ketika kita melihat kemaksiatan, ya kita jangan suka. Ya, minimal kata Rasulullah, iman yang paling lemah itu ketika kita tidak suka aja. Ya, itu sudah. Tapi kalau kita bisa rubah dengan tangan, ya, rubah dengan lisan, dan yang paling lemah tadi kita tidak menyenangi. Dan tidak menyenangi ini kalau ada di situ yang berbuat maksiat, kita tidak mendatangi. Ya, begitu orang yang tidak senang. Jangan merasa tidak senang tapi datang aja di tempat-tempat maksiat. Auzubillah min zalik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Karena kita ini apa kecenderungannya, kalau untuk hal-hal yang buruk cepat aja tersinggung, cepat aja ngikut kalau diajak hal-hal yang tidak baik. Tapi giliran diajakin dakwah, males. Ketika disinggung tentang aurat, disinggung tentang kemalasannya untuk sholat, disinggung karena tidak menerapkan hukum-hukum Allah, tidak tersinggung. Kebalik ya, kalau giliran tidak baik tadi, ya, yang mendatangkan ketidakbaikan, cepat tersinggung dia. Akhirnya apa? Dia tunduk sama yang kemaksiatan tadi. Misalnya gini, temannya ngajakin narkoba, temannya ngajakin ke tempat maksiat, minum-minum, nggak enak, nggak enaknya aku kalau nggak diajak. Akhirnya mau, karena apa? Nggak enakan sama temannya tadi. Tapi giliran diajak sholat, diajak dakwah, diajak menerapkan hukum Allah, nggak tersinggung, nggak mau nggak enak sama ustadz ini, ikut aja dah. Nah, biasanya gitu. Tapi kita kadang bilang, nggak usah aja deh, ngapain juga. Itu kadang ujian ya, untuk hal-hal yang keburukan cepat kita ikut, tapi untuk hal-hal yang dakwah, kebaikan kita lambat. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan ya, makanya kita yang punya diri ini, kita manage diri kita ya. Ketika didakwahi, ya alhamdulillah. Kalau tersinggung, ya alhamdulillah, itu bagian daripada hidayah. Tinggal nanti bagaimana setelah kita tersinggung akan kebaikan tadi yang diajak kepada kita, tinggal bagaimana kita nanti, maukah kita ikut atau tidak. Ketika kita misalnya ditegur, lagi tidak nutup aurat nih, ditegur, nutup aurat, tersinggung. Akhirnya, tapi pas tersinggung, ya udahlah. Nah, akhirnya tidak nutup aurat lagi. Waduh, sayang sekali tidak memanfaatkan hidayah yang ada. Ada juga orang yang ketika dia tersinggung, alhamdulillah ngikut dia. Yang tadi disuruh berkerudung, berjilbab, yang tadinya nutup, walaupun kadang bertahap, kadang langsung itu ya. Kadang disuruh sholat, tidak langsung 5 waktu, sholat isya dulu, sholat maghrib, lama-lama baru sholat 5 waktu. Ada juga yang ketika disuruh sholat, langsung sholat 5 waktu. Ada juga yang langsung ya. Begitu pula dalam dakwah, ayo terapkan Islam. Ada yang langsung ngikut, ada juga yang jangan dulu lah, dalam diri dulu lah. Ada juga begitu ya. Kita juga sebagai seorang pendakwah jangan baperan juga. Waduh, ini masyarakat lagi sakit ini, nggak bisa diajak. Jangan juga begitu, jangan putus asa ya. Ya, jangan putus asa di jalan Allah, di rahmat Allah. Karena apa? Setiap yang kita ajak, sekalipun yang kita ajak itu tidak ikut sama kita, itu adalah ladang pahala untuk kita, yang barangkali bisa menghapus dosa-dosa kita, yang mendatangkan surga buat kita, sekalipun dia tidak ikut, asal kita ajak saja. Ya, jangan juga sebagai pendakwah itu baperan juga, ndak diikuti malah marah-marah dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Kita tetap optimis kepada Allah. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan untuk kita semuanya, termasuk dari saya pribadi ya. Saya ketika menyampaikan ini untuk pribadi saya juga. Mudah-mudahan bisa, apa yang saya sharing bisa kita pahami bersama, bahwasanya kita harus menempatkan perasaan itu pada tempatnya, menempatkan akal pada tempatnya ya, sehingga kita bisa memanage diri kita dengan baik. Jadikan akal kita di dalam pemikiran kita, dalam keyakinan kita, tanamkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat paku itu kalau sudah ditanam sedalam mungkin, itu akan sulit dicabut. Tapi kalau pakunya baru sedikit aja kita pukul, dicabut lagi akan mudah. Tetapi begitu tertancap kuat, habis dipaku, dibeton lagi, itu tambah sulit dia dicabut, akan kuat. Jadi kan itu keyakinan kita, pemikiran kita itu kuat, tertanam bahwasanya tolak ukur kita adalah Allah, hukum-hukum Allah, bukan yang lain. Ya, begitu pula dalam perasaan kita tempatkan senang benci kita itu hanya kepada Allah. Kita menyenangi kalau itu Allah senangi.
kita membenci kalau Allah itu membenci. Sebagaimana Rasul dulu kalau melihat kemaksiatan benci Rasulullah. Pernah seorang sahabat itu pakai cincin emas. Laki-laki kan tidak boleh pakai cincin emas. Rasul ambil itu cincin, dia buang, dia lepas. Maksudnya apa? Rasul tidak suka. Itu tidak baik, tidak boleh. Rasul juga pernah melihat kemaksiatan memerah wajah Rasulullah. Dan Rasulullah juga sering mengingatkan orang-orang yang berbuat tidak baik. Dan Rasul tidak senang. Rasul benci itu. Ya, makanya kita juga meneladani Rasul, menyenangi apa-apa yang Allah senangi, membenci apa-apa yang Allah benci. Mudah-mudahan kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik para pemirsa sekalian, silahkan dari apa yang sudah kita sharing tadi, silahkan kalau ada tanggapan, ada komen, silahkan kirim ke kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kirim, nanti saya bacakan. Mudah-mudahan itu jadi ladang amal jariah buat kita semuanya. Ya, saya cek dulu. Kalau ada saya bacakan. Kalau tidak ada berarti saya tutup. Ini lumayan banyak ini komennya. Mudah-mudahan komennya bukan up. Wah, ada yang ngirim ini. Kok saya semakin bergairah, termasuk baperkah rasa ini? Wah, insya Allah ya. Baper itu bisa bawa perasaan, bisa juga bawa perubahan ya. Mudah-mudahan bawa perubahan. Nah, ini lagi. Wih, Pak Boy ini siapa maksudnya? Oh, Pak Boy teman ngajar kali ya. Oke. Pak Muhammad Rusdi, Pak Boy, alhamdulillah bisa gabung ya, join ya. Pak Rusdi dengan Pak Boy ini sama-sama S2 semua ini ya. Pintar-pintar nih beliau, tapi alhamdulillah masih mau juga mendengarkan, padahal sudah S2, sudah pintar ya. Kita aja kadang baru S lilin, S1 aja sudah malas mendengarkan nasihat, tapi alhamdulillah beliau bisa ikut ya, padahal sama-sama S2 ya. Ada juga, wah ini kalau ada lambang kopi nih ya, berarti sambil ngopi sambil nonton ini. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya. Terima kasih yang sudah memberikan komentar-komentarnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini semakin bersemangat, bergairah, sebagaimana tadi di komen, bergairah untuk menjadikan akal kita itu tertanam tertanam iman yang sangat kuat, dan menjadikan perasaan kita itu perasaan yang terikat dengan apa? Dengan yang tadi itu, senang bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ada komen ya. Ntar, ini bertambah terus ini, alhamdulillah. Kali ini banyak yang komen. Nah, ini di sini belum muncul. Oh, ini ada yang tanya. Ustadz, bagaimana cara menasehati diri sendiri agar tidak baper? Nah, menasehati diri sendiri. Yang pertama, harus kita pahami apa-apa yang harus kita pahami. Ya. Ingat tadi, perasaan itu tidak semuanya yang jelek ya. Tapi tidak semua juga yang bagus ya. Kadang perasaan yang berlebihan itu justru bagus ya. Misal kita berperasaan ya, atau berprasangka baik kepada Allah misalnya, kita prasangka baik aja ketika kita bisnis, berprasangka baik aja, padahal bisnis itu sudah banyak orang yang bisnis itu, tapi berprasangka baik aja, itu justru baik kan. Bisnis akhirnya sukses misalnya ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ada juga tadi yang tidak baik, sebagaimana dicontohkan tadi, mudah jatuh cinta pada seseorang yang bukan mahramnya, tidak juga mau nikah sama dia, tapi suka aja, tapi rasa sukanya itu mendorong dia untuk berselingkuh, memacari dan seterusnya. Nah, ini yang tidak baik. Nah, ketika kita mau berbuat maksiat seperti itu tadi ya, yang pertama ya kita doa minta perlindungan kepada Allah ya.
Di dalam hadis kan salah satunya apa? Banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dihindarkan. Ya, ketika kita mau masuk pasar supaya tidak baperan melihat barang-barang yang mau dibeli, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca a'udzu. Ya, ini juga ada salah satu orang yang pernah curhat ke saya. Dia suka sama salah seorang istri orang, dia suka. Apa yang dia kasih tahu? Ada apa yang dia kasih tahu ke saya? Saking sukanya, saking baperannya nih orang, saking sukanya sama ini istri orang ini, ketika dia melihat nama masjid, namanya yang muncul, nama istri orang itu. Ketika dia lihat, kebetulan dia kerja di kantor, dia lihat berkas-berkas, namanya semua yang muncul, nama istri orang tadi. Nah, ini bisa kok sampai seperti itu ya. Pada saat itu kita minta doa sama Allah, ya Allah lindungi ya Allah. Baca ayat-ayat ruqyah ya. Nah, seperti itu ya. Minta sama Allah. Kita juga ya, apa yang kita pahami jangan sampai berhenti di kepala kita, bagaimana sampai kepada prakteknya ya. Memang harus kuat kita ya. Makanya kata Ustadz Yusuf Mansur itu, kalau kita mau baik ya itu tadi doanya, Allahumma paksain. Paksakan ya. Paksakan ya. Memang kalau kata para motivator, kadang zona yang sulit, zona tidak, ketika kita zona nyaman mau ke zona tidak nyaman, itu memang sulit itu. Tetapi bagaimana kita memaksakan diri kita ke zona tidak nyaman, lakukan aja itu apa yang baik, itu aja sudah. Prasangka baik sama Allah, lakukan yang baik, itu aja, paksakan diri ya. Ketika kita mau menyuka seseorang, sesuatu yang dibenci oleh Allah, paksakan jangan sampai kita suka. Kita manage diri kita ya, begitu aja. Doa, kuat-kuat memanage diri ya. Maka dari itu sebelum kita senang benci, kita juga harus tahu dong ya. Apa yang dibenci Allah kita harus tahu, apa yang disenangi Allah kita harus tahu. Jangan kebolak-balik nanti. Makanya perlu kajian, perlu mempelajari Islam, apa yang disenangi Allah, apa yang disuka oleh Allah. Nah, itu juga harus kita tahu. Ya, seperti itu ya. Nanti kalau masih kurang puas, silahkan nanti di Japri ya. Apa yang mesti dilakukan Ustadz? Oh, tadi itu dari Indra Perdana ya. Kemudian ini dari Om Oker, Facebooknya. Apa yang mesti dilakukan Ustadz untuk menjaga gairah semangat belajar agama? Ya, sebagaimana kita makan nasi, pernah bosan tidak makan nasi? Makan ayam tiap hari, bosan makan ayam. Tapi makan nasi tiap hari, kita tidak pernah bosan. Dapat nasi, cari kerupuk, cari lauk, cari ayam, kan begitu. Yang bosan itu lauknya, tetapi nasinya tidak pernah bosan. Apa maksudnya? Jadikan itu sebagai kebutuhan utama, poros utama, bukan sebagai sampingan. Jadi kan belajar Islam itu menjadi poros utama, dakwah itu jadi poros utama kehidupan kita, Islam itu poros utama kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam, jauhkan itu ya. Bukan berarti juga non muslim kita singkirkan, tidak. Islam itu tidak seperti itu, malah non muslim itu dirangkul, diberikan hak-haknya kalau di dalam Islam itu ya. Tidak boleh bagaimana kita bertetangga ketika dia non muslim ya, kita juga tidak boleh membenci mereka, nggak boleh ya, sekalipun mereka berbeda dengan kita keimanannya, kita tidak boleh membenci. Kita merasa Islam paling baik, tetapi tidak membuat kita membenci orang lain yang berbeda iman dengan kita. Tidak boleh kita membenci, tidak boleh kita menyinggung mereka ya. Tapi dalam hal agama ya, kita nggak boleh ikut-ikut mereka, kita mesti tegas, keras. Nah, ini alhamdulillah, barakallah Ustadz ya, barakallahu fiik ya. Sedang menonton ya, alhamdulillah. Saya juga melihat komentar teman-teman ya. Nah, ini juga ada teman yang di Batumbuk ini ya, ini pengusaha udang ini, menonton juga ternyata. Teman-teman juga ya, baik, terima kasih. Dan ada teman-teman juga yang menonton bersama. Ada dari Samarinda, ada dari apa tadi, saya lupa namanya, di daerah Balikpapan, Semboja, alhamdulillah. Ada dari Tanjung. Nah, ini yang punya geprek box juga ada nonton, yang punya ayam asik. Alhamdulillah ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena waktu. Insya Allah kita nggak lama lagi sholat maghrib. Yang puasa sunnah nggak lama lagi akan berbuka puasa. Dari saya sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teruslah kita bergairah, jadikan perasaan-perasaan kita itu pada tempatnya. Senang bencinya kita tempatkan karena Allah ya. Benci yang dibenci Allah, senang yang disenang oleh Allah ya. Begitu pula tadi akal kita, pemikiran kita, kita jadikan
pemikiran yang bangkit, pemikiran yang menjadikan Allah, Islam sebagai tolak ukurnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.